Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagus Surya Adiwibowo akan mempresentasikan tugas dari Kak Sueb tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka dunia berawal dari gagasan Lord Robert Baden-Powell, seorang perwira militer asal Inggris yang memperkenalkan pendidikan kepanduan berbasis aktivitas luar ruangan untuk anak-anak. Keprihatinan Baden-Powell terhadap masa depan generasi muda setelah melihat perilaku anak-anak yang tidak terdidik dengan baik di masa pasca perang menjadi dasar dari ide pembentukan gerakan ini. Baden-Powell sangat terinspirasi oleh pengalamannya saat bertugas di India dan Afrika Selatan. Sebagai seorang perwira militer, ia berhadapan dengan banyak masalah, banyak tantangan dalam berkomunikasi, bertahan hidup di alam terbuka. Saat memimpin anak buah yang kurang terdidik, pengalaman ini membawa pada kesimpulan bahwa pemuda yang dididik untuk memiliki keterampilan praktis dan moral yang tinggi akan tumbuh menjadi individu yang lebih siap menghadapi tantangan hidup. Pada tahun 1899, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Aids to Scouting, yang dirancang untuk membantu anggota militer, terutama anak-anak muda, mengasah keterampilan mereka dalam bertahan hidup dan menjadi pemimpin yang efektif di medan perang. Namun buku ini mendapat perhatian luas di luar dunia militer, khususnya di kalangan pemuda. Melihat potensi ini, Baden-Powell mulai menyusun rencana untuk menerbitkan konsep tersebut ke pendidikan umum. Buku ini mengajarkan berbagai keterampilan penting seperti cara membangun kemah, membaca peta, menavigasi alam bebas, dan melatih keterampilan pengamatan. Lebih dari itu, buku ini menekankan pentingnya moralitas seperti keberanian, ketulusan, dan bertanggung jawab. Ide dasar ini menjadi landasan bagi pemuda nantinya di generasi seterusnya. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama yang bersejarah di Pulau Brunswick yang terletak di Inggris. Di sini untuk pertama kalinya sekelompok 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial mengikuti kegiatan yang dirancang untuk menguji dan mengembangkan metode pendidikan yang dia ciptakan. Perkemahan ini berfokus pada keterampilan bertahan hidup di alam terbuka, pengembangan kepemimpinan, serta kerjasama dalam tim. Baden-Powell memimpin perkemahan tersebut, mengajarkan anak-anak untuk mengamati alam, membuat api, mendirikan tenda, serta memecahkan masalah dalam situasi yang menantang. Keberhasilan perkemahan ini membuktikan bahwa konsep yang dia miliki dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak dan sangat efektif dalam membentuk karakter mereka. Perkemahan Brunswick ini kemudian dianggap sebagai titik awal berdirinya gerakan pramuka. Baden-Powell juga menerbitkan buku Scouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908, menjadi panduan utama bagi pemuda untuk mengikuti kegiatan panduan yang diusung oleh Baden-Powell ini. Buku ini memberikan petunjuk yang sangat rinci mengenai bagaimana melakukan berbagai kegiatan outdoor seperti berkemah, melacak jejak, serta berinteraksi dengan alam.
Buku ini juga menyertakan berbagai cerita, latihan, dan prinsip-prinsip moral yang mendidik pemuda-pemuda untuk menjadi individu yang lebih baik. Setelah diterbitkan, buku ini menjadi sangat populer bukan hanya di Inggris tetapi di seluruh dunia dan menjadi acuan bagi banyak negara untuk mendirikan organisasi kepanduan mereka sendiri. Dengan suksesnya Scouting for Boys, dengan Scouting for Boys, ide ini dan prinsip yang diajarkan oleh Baden-Powell menyebar luas ke seluruh dunia. Pada tahun 1910, organisasi The Boy Scout Association didirikan di Inggris untuk menjadi modal bagi banyak negara lainnya termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Mungkin untuk cerita sejarah pramuka dunia sampai situ dan dilanjutkan dengan sejarah gerakan pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka Indonesia pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan terbentuknya Netherlands Inspadivius Organisatie atau NPO. Pada tahun 1912 organisasi ini ditunjuk untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, sekarang menjadi Indonesia, dan bertujuan untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai kepanduan ala Eropa. Sementara itu, di kalangan pemuda pribumi, beberapa organisasi kepanduan yang lebih mengedepankan nilai-nilai nasionalisme mulai muncul. Setelah satuan adalah Javanese Panduist Organisasi atau disingkat JPO yang didirikan pada tahun 1916. JPO merupakan organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemuda pribumi untuk mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai kepanduan kepada anak-anak pribumi di Hindia Belanda. Pada masa ini, selain JPO, banyak kepanduan yang berbasis agama juga mulai bermunculan, seperti Hizbul Wathan yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 adalah salah satu contoh organisasi kepanduan yang berbasis Islam. Hizbul Wathan memiliki tujuan untuk mendidik pemuda berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan mengajarkan keterampilan kepanduan yang serupa dengan yang dilakukan oleh pramuka di negara barat. Selain itu, pada tahun 1919 terbentuk juga Nasionalis atau disingkat NATIPIJ, sebuah organisasi kepanduan Islam yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai agama Islam dengan pendekatan yang sama seperti pramuka Eropa. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia, organisasi kepanduan sangat efektif dalam mendukung gerakan nasionalis. Mereka berperan dalam memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan, serta mendukung perjuangan fisik maupun melalui kegiatan sosial yang mendukung pahlawan terhadap penjajah. Organisasi kepanduan yang ada, baik yang berbasis agama maupun bersifat umum, memainkan peran besar dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Banyak pemuda yang terlibat dalam aktivitas kemerdekaan melalui organisasi kepanduan ini.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak organisasi kepanduan yang terpisah berdasarkan agama dan etnis, seperti Hizbul Wathan Muhammadiyah, Gerakan Pramuka Indonesia yang telah ada sejak masa penjajahan, dan berbagai organisasi kepanduan lainnya dalam rangka memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Saya Satrio Bagus Surya Dibowo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.